meneliti. Nah, jadi tujuan Miss di sini yaitu untuk melakukan meneliti di kelas kalian untuk memenuhi kebutuhan tugas skripsi Miss. Jadi di sini Miss akan memberikan soal pretest, di mana soal pretest terdiri dari 5 soal. Jadi Miss meminta bantuan kepada anak-anak kelas 5B untuk mengerjakan soal pretest yang akan Miss berikan. Nah, jadi di dalam pengerjaan soal pretest sudah ditentukan waktunya, yaitu selama 30 menit. Nah, jadi di sini Miss akan membagikan soal pretest, tapi terlebih dahulu sebelum kalian menjawab soal pretest yang akan Miss berikan, yang pertama kalian tulis nama lengkap kalian beserta kelas kalian. Boleh? Boleh. Oke, selamat mengerjakan soal pretest yang Miss berikan. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya.
kerjakan, jangan dibiarkan saja. Oke, jadi waktu dalam pengerjaan soal pretest sudah selesai. Mohon dikumpulkan, tapi secara tertib dan rapi. Dimulai dari dulu. Ayo lanjut. Lanjut. Akhirnya Kak Joni kan. Dengar bos, suaranya deh.
Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, jadi di sini sebelum kita memasuki kelas pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Jadi di sini Miss menunjuk untuk ketua kelas untuk memimpin doa, dan untuk ketua kelas boleh maju ke depan deh untuk memimpin doa. Oke, di sini Miss akan mengecek absensi kehadiran kalian supaya Miss mengetahui siapa saja yang hadir atau tidak hadir pada hari ini. Jadi untuk nama-nama yang akan dipanggilkan jika dia hadir bilang hadir. Atas nama Akasdep, Akbar Maulana, Alka Pertama, Ananda, Catherine, Eswar, Dipa, Fajar, Delrayus, Kaliza, Lydia, Muhammad Jati, Muhammad Zaid, Farsan, Kori, Rafiq, Repalina, Roma, Sandi, Cynthia, Surya, Yani, Tina. Oke, dari semua hari ini ada semua. Oke, jadi sebelum kita memasuki materi hari ini, Miss punya ice breaking. Tahu pernah dengar nggak ice breaking? Yang ini namanya jari jempol. Udah pernah dengar? Pernah. Jadi di sini Miss akan mempraktekkan bagaimana ice breaking kita hari ini. Yaitu yang ini namanya jari jempol, yang ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar tidak boleh ngobrol. Yang ini namanya jari tunjuk, yang ini namanya jari tunjuk. Apa kata jari tunjuk? Sayang kalau belajar tidak boleh ngantuk. Yang ini namanya jari tengah, yang ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar tidak boleh lengah. Yang ini namanya jari manis, yang ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar tidak boleh nangis. Yang ini namanya jari kikir, yang ini namanya jari kikir. Apa kata jari kikir? Sayang kalau belajar tidak boleh kecium. Sudah? Keliling. Karena mungkin kalian dari sambil keliling jalan-jalan. Udah bisa? Ya. Silakan berdiri semuanya. Tanpa tertutup. Semua. Berdiri bang. Sambil menggerakkan jari-jari yang ada di sini. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Yang ini namanya jari jempol. Yang ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar
Oke, silakan duduk. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi komponen ekosistem. Jadi, sebelum dijelaskan materi mengenai ekosistem dan akan memberikan lembar kerja kepada kalian nantinya, di mana tetapi sebelum dijelaskan materi, kalian harus benar-benar fokus memperhatikan Miss. Karena apa? Karena materi yang akan dijelaskan ini akan membantu kalian nanti di saat belajar kelompok dan untuk mengikuti permainan atau games. Karena nilai dari permainan atau games ini nilainya akan menentukan nilai kelompok. Sampai sini paham? Oke, jadi di sini kita akan belajar mengenai apa? Komponen ekosistem. Nah, Miss mau bertanya dulu pada anak kelas 5B. Siapa di antara kalian yang mengetahui apa itu ekosistem? Angkat tangan. Apa sih itu ekosistem menurut kalian? Ekosistem adalah komponen biologis yang makanan biologis di dalam suatu tempat. Oke, siapa namanya Dek? Dipa. Jadi Miss, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Jadi betul, apa yang dibilang Dipa itu betul. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik dalam sebuah ekosistem. Nah, jadi di dalam komponen ekosistem ini terdiri dari dua faktor. Yang pertama, faktor abiotik. Nah, Miss mau bertanya, apa sih itu faktor abiotik? Biologi kita yang tidak hidup. Betul. Jadi faktor abiotik adalah faktor yang tak hidup. Contohnya, Matahari, betul. udara, Cahaya matahari, air, dan kelembapan. Kemana Kak? Darah. Apa lagi? Nah, jadi inilah faktor-faktor abiotik. Nah, jadi di sini sudah Miss sebutkan apa saja contoh-contoh dari faktor abiotik. Nah, jadi dari contoh-contoh faktor abiotik itu rupanya ada perannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari di sini Miss mau bertanya dulu kepada anak kelas 5B. Simpel saja. Apa sih peran cahaya matahari bagi kita manusia? Sasaran saja, apa? Apa? Untuk fotosintesi.
biotik. Apa itu faktor biotik? Makhluk hidup. Contohnya ada individu. Contohnya ada individu, dan Nah, jadi contohnya individu itu seperti apa? Contoh individu itu apa? Contohnya ada elang, rusa, jadi untuk populasi itu apa? Apa itu populasi? Populasi adalah kumpulan di habitat tertentu. Contohnya gajah. Kenapa disebut gajah? Kenapa disebutkan gajah? Ya sekelompok sebagai populasi. Kenapa? Iya. Jadi untuk komunitas itu apa saja? Contohnya, jangan ada yang lihat dan dulu. Contohnya, komunitas itu apa? Komunitas apa itu komunitas? Komunitas adalah jadi komunitas adalah seluruh populasi yang hidup di dalam habitat tertentu. Contohnya, dalam sawah itu dalam ekosistem sawah, apa saja yang terdapat di dalamnya? Dalam sawah ada padi, ada ikan, ada cacing, ya itulah disebut tadi komunitas gabungan. Ya bunga. Nah, jadi sampai di sini sudah paham mengenai materi kita hari ini? Ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang kurang paham mengenai materi kita hari ini sebelum kita lanjutkan? Nggak paham? Mengenai apa? Yang mengenai komunitas. Jadi komunitas adalah seluruh populasi. Tadi kan bisa contoh. Kalau di dalam ekosistem sawah itu apa saja yang terdapat di dalamnya? Jadi ada yang bilang ular, ikan, kakak, padi. Jadi dia gabungan deh. Itulah yang dimakan di komunitas. Gabungan dia. Berbagai macam dia yang ada di dalam ekosistem sawah. Bukan cuma hanya satu saja. Tetapi tadi ada berapa? Ada ikan, ada kakak, ada cacing, ada ular, ada kakak. Dia kan ada 5 kan. Jadi dia gabung. Juga disebut dengan komunitas. Itu paham? Oke, jadi jika sudah paham mengenai materi kita hari ini, di sini Miss akan membentuk kelompok kalian, di mana terdiri dari 5 sampai 6 orang. Jadi di sini Miss akan membentuk kelompok secara heterogen. Tahu nggak itu apa heterogen? Apa? Iya, beragam. Jadi di sini Miss mau membentuk kelompok kalian yaitu berdasarkan nilai tugas yang sudah Miss dapatkan sebelumnya dari guru wali kelas kalian. Jadi di sini Miss akan memanggilkan nama-nama kalian yang akan untuk menjadi kelompok 1. Tetapi sebelumnya diperhatikan dulu untuk tempat duduk ataupun tetap kalian di dalam kelompok 1, yaitu di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi di sini Miss mau menyebutkan nama-nama yang akan menjadi kelompok 1, yaitu atas nama Diva. Silakan dipindah ke sini.
Buat yang isinya. Ada yang kedua ada Frans. Frans yang mana? Sana kamu kan? Abang pindah sini bang. Abang pindah sini. Buat yang mana? Yang ini ada Roma. Namanya Roma. Siapa nama bang? Oh di sini. Hah? Roma dari yang mana? Yang terakhir itu Yohana. Yohana. Jadi kalian tahu siapa kelompok kalian? Untuk kelompok dua yaitu atas nama Rafi dan Kalisa. Sini. Dan Kristi. Ayo Kristi. Mina, Ananda, Edward, tanpa suara. Nah, untuk kelompok tiga ada Desi, Tama, Udah duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, dari
Oke, jadi di sini sudah mengetahui siapa saja ketua-ketua dari kelompok setiap kelompok. Jadi di sini, tujuan dari AA Miss membentuk kelompok kalian itu yaitu untuk kalian lebih memahami materi lagi bersama teman-teman kelompok. Yaitu di sini kakak akan bagikan lembar kerja. Di sinilah kalian akan mendiskusikan masalah-masalah apa saja yang terdapat dalam lembar kerja atau memberikan jawaban di antara teman-teman kelompoknya. Sampai sini paham? Jadi di sini kakak memberikan waktu selama 10 menit di dalam mendiskusikan jawaban yang terdapat pada lembar kerja. Oke, jadi di sini Miss akan membagikan lembar kerjanya. Nah, jadi di sini kalian harus menunjukkan. Oke, perhatikan. Jangan lupa ditulis dulu nama kelompok berapa, kelas berapa. Oke? Silakan berdiskusi bersama teman-temannya. Oke, jadi waktunya sudah selesai di dalam berdiskusi. Jadi untuk ketua kelompok silakan menyerahkan lembar kerja yang telah didiskusikan. Dari kelompok satu terlebih dahulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, dari sini Miss akan nantinya melihat sejauh apa kalian memahami materi Miss pada hari ini. Sampai sini sudah paham? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke permainan atau game. Jadi di sini kita akan memasuki permainan atau game di mana di dalam permainan ini akan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini pertanyaan-pertanyaannya sederhana yang akan diberi penomoran. Nah, jadi di sini Miss akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok yang akan mewakili dari setiap kelompok. Jadi untuk ketua kelompok
Oke, jika sudah, untuk kedua kelompok sudah boleh menyiapkan namanya. Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, kelompok tiga. Oke, oke, kita langkah ya sambil menunggu. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke, jadi di sini sambil menunggu kita kelompok menyerahkan anggota-anggota kelompoknya sampai yang bermain. Di sini bisa akan menjelaskan terlebih dahulu. Dari sini bisa akan memanggilkan nantinya dari diskusi ketua kelompoknya siapa-siapa saja yang akan bermain. Di sini akan dipanggilkan nantinya. Nanti akan ditempatkan pada meja yang sudah disediakan. Kelompok yang pertama di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3, 4, dan 5. Sudah paham? Oke, selanjutnya. Jadi di sini kan kalian dalam satu kelompok itu ada 6, ada 5. Tetapi dalam permainan ini hanya 3 orang mewakili dari setiap kelompok. Jadi untuk yang tidak ikut bermain, tugasnya yaitu mencatat nilai poin yang didapatkan oleh teman-temannya di dalam permainan ini. Paham? Oke, jadi di sini karena kan Dek, di sini nilai-nilai yang akan didapatkan pada permainan skill ini akan dikumpulkan untuk turnamen. Jadi nanti nilai dalam permainan game akan dijumlahkan kepada turnamen. Jadi untuk yang tidak bermain boleh dicatat nanti ya poin-poinnya yang didapatkan temannya. Oke, dari sini bisa kamu memanggilkan yang akan bermain pada kelompok pertama, yaitu atas nama Dipa. Temannya yaitu Pras. Bukan Pras, salah. Roma. Yang terakhir itu Tepen. Memanjang belakang. Dan kelompok 2 ada Rafi, Ananda, sama Edward. Dan kelompok 3 ada Jesse, ada Alka, ada Kevin. Kelompok 4 ada Revalina, Cynthia, Bersan. Kelompok 5 ada Kori, ada Jati, dan Akad. Oke, ya kamu. Dan ada berapa di sini? Udah semua kelompok di sini. Kelompok 1, kanan, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi sebelum itu, jadi di sini untuk menentukan siapa yang akan duluan bermain di dalam permainan game ini, di sini Miss ada pencabutan nomor undian dari setiap yang mewakili dari kelompoknya. Nah, jadi kelompok yang mewakilinya boleh maju ke depan. Kita bukan nomor undian. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5,
Cepatlah, cepat. Oke, perhatikan. Coba dibuka dulu. Siapa yang mendapatkan angka nomor 1? Dari kelompok 4, dia akan pertama kali kelompoknya yang pertama kali akan bermain di permainan. Yang kedua, siapa yang dapat nomor kedua? Kelompok berapa ya? Siapa yang mendapatkan nomor urutan nomor 3? Kelompok berapa? Yang mendapatkan nomor urutan nomor 4? Oke, jadi yang terakhir kelompok mendapatkan Oke, silakan. Silakan berapa? Namanya? Baik dulu kan nih. Baik. Jangan tidak Oke, jadi disinilah terdapat penomoran dari angka 1 sampai nomor 10. Di mana nanti perwakilan dari setiap kelompok yang mencabut ataupun memilih penomoran yang dalam kotak ini. Jadi setiap kelompok wajib menjawab ataupun menyelesaikan soal penomoran yang telah kalian cabut nantinya. Di sini kakak berikan waktu 30 detik untuk setiap kelompok menjawab pertanyaan yang Anda kalian dapatkan nantinya. Jadi di sini kasih kesempatan untuk 2 kali menjawab untuk kelompok misalnya kelompok pertama yang maju. Di sini misalnya yang 2 kali menjawab. Jika jawabannya salah, diulangi lagi, dikasih kesempatan sekali lagi. Tapi jika tidak bisa akan dilempar pada kelompok yang lain sesuai dengan nomor urut 9 yang telah dicabut sebelumnya. Sampai sini paham? Oke, jadi yang pertama kali bermain dalam permainan game yaitu kelompok 4. Untuk kelompok 4 boleh diskusi terlebih dahulu. Mau nomor berapa yang akan dicabut? Di sini ada cabut. Nomor 12. Ini ada nomor 4. Nomor 4 kan? Enggak suka hati kalian deh. Oh. Ayo cari. Warung. Itu nomor 4. Itu kan nomor berapa ya? Oke, jadi kelompok 4 juga mencabut penomoran pada angka nomor urut 4. Jadi di sini Miss akan membacakan soal yang telah dicabut dan wajib diselesaikan oleh kelompok 4. Miss bacakan terlebih dahulu. Setelah selesai bacakan, nanti Miss berikan waktu 30 detik untuk menjawab pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaannya disimak untuk setiap kelompok. Karena misalnya kelompok 4 tidak bisa menjawab, akan dilempar pada orang di kelompok yang akan bermain pada kesempatan kedua. Setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri, tetapi tergantung pada lingkungan sekitarnya. Bagaimana tumbuhan di halaman rumahmu bergantung pada komponen abiotik untuk tetap hidup. Kelompok 4. Diberikan waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Diskusi. Ayo, bagaimana tumbuhan di halaman rumahmu bergantung pada komponen abiotik untuk tetap hidup. Ayo. Kita hitung sampai urutan 3. 1. Oke, benar. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 2 yang akan memilih kotak ataupun pertanyaan pada
ekosistem. Apa contoh tindakan sederhana yang bisa kamu lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan baik antara komponen biotik dan abiotik? Ayo, Miss kasih waktunya 30 detik diskusi. Oke, kita hitung dari urutan 1 sampai 3. 1. Oke, bisa, benar. 1. Oke, jadi untuk kelompok 5 akan memilih penularan pada orang. 1. Oke, jadi kelompok 5 memilih angka nomor 3. Jadi di sini kelompok 5 wajib menyelesaikan soal yang pada di nomor 3. Nah, perhatikan kelompok 3. Jadi soalnya sebutkan 3 contoh komponen abiotik beserta fungsi dan perannya. Ayo, kelompok 3. Diskusi dulu. Miss kasih waktu 30 detik. Saya untuk memberikan kepada bernafas. Oke, betul. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 3. Untuk kelompok 3 Oke, jadi perhatikan adik-adik, anak-anak kelas 5B. Kelompok 3 mendapatkan angka nomor urut 10. Jadi wajib menyelesaikan soal yang ada di nomor 10. Soalnya karena sebagai komponen abiotik apa peran sadar dalam mendukung laju pertumbuhan hewan? Ayo, sama kasih waktunya 30 detik. Ayo, apa peran tanah dalam kehidupan tumbuhan dan hewan? Oke, kita hitung dari urutan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Salah, lagi. Kita hitung lagi dari hitungan 5. Kita kasih kecepatan sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Gak ada. Oke, apa yang dilempar pada kelompok? Oke, betul. Kelompok. Oke, perhatikan anak-anak. Jadi kelompok 5 mendapatkan kelompok 5 memilih nomor penomoran urut nomor 1. Jadi wajib menjawab penomoran nomor 1. Soalnya perhatikan, manusia juga merupakan bagian dari komponen biotik dalam ekosistem. Berikan satu contoh bagaimana manusia bergantung pada komponen abiotik. Tanam di bawah. Bisu. 1, 2,
Suaranya adik-adik. Jadi kelompok 4 memilih urutan nomor 8. Jadi wajib menyelesaikan jawaban yang ada di nomor 8. Soalnya perhatikan. Komponen biotik dan abiotik saling berkaitan dalam mempertahankan kehidupan di bumi. Berikan satu contoh hubungan saling bergantungan antara hewan dan komponen abiotik di sekitar sekolahmu. Miss kasih waktu 30 detik. Pertanyaannya, Miss ulang lagi ya. Komponen biotik dan abiotik saling berkaitan dalam mempertahankan kehidupan di bumi. Berikan satu contoh hubungan saling ketergantungan antara hewan dan komponen abiotik di sekitar sekolahmu. Hubungannya apa sama komponen abiotik? Kita hitung sampai 3. 1. Oke, betul. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 2. Ini udah ada kelompok 1. Oke, kelompok 2 memilih nomor urut nomor 9 dan wajib menjawab atau menyelesaikan dari soal nomor. Soalnya perhatikan untuk setiap kelompok. Komponen biotik tidak dapat hidup tanpa dukungan lingkungan abiotik. Mengapa cahaya matahari sangat penting bagi kehidupan tumbuhan dan hewan? Iya, sedangkan hewan? 1, 2, 3. Oke, boleh, benar. Oke, jadi kelompok 5 menjawab soal penomboran 2. Soalnya perimbangan antara suhu dan air dan makhluk hidup penting dalam suatu ekosistem. Bagaimana perubahan suhu akibat pemanasan global bisa mempengaruhi makhluk hidup di suatu wilayah? Ayo kelompok. Keseimbangan antara suhu, air dan makhluk hidup penting dalam suatu ekosistem. Bagaimana akibat pemanasan global bisa mempengaruhi makhluk hidup di suatu wilayah? Makasih waktu 30 detik. Nah, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3.
nomor 6. Jawabannya, perhatikan setiap kelompok. Manusia juga mempengaruhi kestabilan ekosistem di lingkungan sekitar. Sebutkan satu kegiatan manusia yang dapat merusak hubungan antara komponen abiotik dan zat lingkungan sekitar rumah. Ini loh. Selanjutnya satu lagi. Ini apa tadi itu yang merusak? Satu lagi. Oke, betul. Oke, jadi permainan atau game sudah selesai. Silakan meja dan setiap kelompok masing-masing. Oke, jadi di sini selanjutnya kita akan bermain di turnamen. Di mana di turnamen ini kakak akan menempatkan dari setiap kelompok berdasarkan hasil prestasinya. Jadi dari pada meja pertama terdiri dari 3 orang berdasarkan jenjang prestasinya. Jadi sebelumnya di sini kakak kan sudah mendapatkan nilai hasil tugas kalian dari semua kelas kalian. Jadi di sini kakak sudah membentuk kelompok kalian. Siapa-siapa saja yang akan melawan daripada meja pertama. Jadi yang akan bermain pada meja pertama ada Dipa. Boleh maju ke depan. Ada Rafif. Alka. Ini aja. Oke, jadi kita terlebih dahulu akan memainkan pada meja pertama terlebih dahulu. Untuk kelompok yang belum maju pada meja kedua sampai meja kelima, tolong suaranya dikondisikan. Boleh? Boleh. Nah, jadi cara permainan di turnamen itu yaitu di sini kakak akan memberikan pertanyaan kepada dari 3 orang ini. Jadi aturannya siapa yang paling cepat menjawab pertanyaan dari kakak, itulah yang mendapatkan nilai pada turnamen. Kasih paham? Oke, jadi soal yang pertama. Soal yang pertama, nanti siapa yang bisa langsung angkat tangan. Oke? Coba Anda berikan salah satu peran air dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Siapa namanya? Rafif. Oke, yang kedua. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Dengan timbal balik antara hidup atau komponen biotik binatang, komponen abiotik. Oke, betul. Oke, selanjutnya oksigen. Perhatian, oksigen adalah kebutuhan makhluk hidup. Bagaimana hubungan antara tumbuhan air dan ikan dalam menjaga ekosistem? Oke, kakak kasih waktu 30 detik. Oke, di sini kakak ulang lagi soalnya. Oksigen adalah kebutuhan makhluk hidup. Bagaimana hubungan antara tumbuhan, air, dan ikan dalam menjaga ekosistem? Kita hitung sama-sama sampai 3. 1, 2, 3. Dari tiga dulu. Bisa, dari Alfie. Tidak. Oke, jadi untuk soal nomor 3 tidak ada yang mendapatkan skor. Oke, untuk soal nomor 4, coba Anda berikan contoh
Tanah adalah media utama bagi tempat hidup berbagai makhluk hidup, terutama tumbuhan. Bagaimana kualitas tanah dapat mempengaruhi kestabilan ekosistem di kebun? Oke, betul. Selanjutnya, suhu adalah faktor abiotik yang mempengaruhi aktivitas makhluk hidup. Tentang pengaruh suhu terhadap aktivitas biotik di ekosistem padang rumput. Oke? Soalnya suhu adalah faktor abiotik yang mempengaruhi aktivitas makhluk hidup. Sebutkan pengaruh suhu terhadap faktor abiotik untuk hewan yang dapat hidup di padang rumput. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Yang bisa bertahan di panas cahaya matahari, ya contoh hewannya unta dan kadal, karena mereka bisa menghemat air. Oke, betul. Oke, soal selanjutnya, soal terakhir. Setiap organisme memiliki cara beradaptasi dengan lingkungannya. Bagaimana hubungan antara kelembapan udara dan kehidupan amfibi? Oke, betul. Oke, jadi untuk soal pada meja pertama sudah selesai. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Untuk yang bermain pada meja kedua, ada Santi, Kori, dan Roma. Oke, kita ganti menjadi jadi suaranya deh. Jadi aturan permainannya sama dengan pada meja yang pertama. Meja kedua juga seperti itu. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan. Oke, soal yang pertama. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan yang sesuai. Mengapa hanya ikan yang bisa hidup di dalam air? Mengapa ikan tidak hidup di darat? Bagus lagi. Oke, betul. Jadi nilai materi itu tidak hanya dari sini saja, tetapi dari apakah kalian telah menebak dari awal kalian tahu tertib atau tidak, itu yang akan menentukan nilai kelompok kalian. Bukan cara lebih sudah? Oke, soal kedua. Makhluk hidup. Nggak boleh. Sini. Oke, soal kedua. Manusia yang memanfaatkan alam untuk kehidupan sehari-hari. Berikan satu contoh kegiatan manusia yang bisa mengganggu hubungan. Oke. Yang mengganggu hubungan transportan dan biotik. Oke,
Oke, soal yang selanjutnya. Matahari adalah salah satu sumber energi utama dalam ekosistem. Apa maknanya yang mencari bantuan? Oke, betul. Oke, selanjutnya. Air adalah komponen abiotik yang penting untuk semua makhluk hidup. Apa yang terjadi jika kita ada air yang tercemar? Oke, betul. Jadi, turnamen pada meja kedua telah selesai. Silakan duduk ke meja masing-masing. Oke, jadi soal pada meja turnamen yang ketiga yaitu sama halnya dengan meja-meja yang sebelumnya yang sudah dimainkan, aturannya juga tetap sama. Jadi di sini Miss langsung memberikan soal pertanyaannya. Soal pertanyaannya yang pertama, tumbuhan hidup menempel di tanah. Apa yang diberikan tanah untuk tumbuhan? Ayo, apa yang diberikan tanah untuk tumbuhan? Salah. Oke, betul. Siapa namanya? Jesse. Oke, soal selanjutnya. Ada hewan yang aktif di malam hari, misalnya kelelawar. Mengapa kelelawar tidak aktif di siang hari? Ayo kita hitung sampai. Oke. Coba. Oke, selanjutnya. Cacing sering ditemukan dalam tanah. Apa manfaat cacing bagi tanah? Ayo. Salah. Oke, betul. Oke, selanjutnya. Perhatikan, kondisikan suaranya. Kata hidup di tempat yang lembab. Mengapa kata membutuhkan kelembapan? Oke, salah. Ayo, sampai bisa. Ayo, Jesse. Oke, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, betul. Oke, soal selanjutnya. Di sawah banyak tumbuhan padi yang berbutuh. Apa yang dibutuhkan padi dari tanah? Lagi, apa lagi yang dibutuhkan padi dari tanah? Lagi. Oke, benar. Saya manusia setiap hari bernapas. Dan apa yang dihirup manusia? Oksigen. Oke, betul. Oke, soal pada meja ketiga. Iya, kecil. Selesai. Oke, boleh bergabung.
Oke, soal yang terakhir. Bagaimana kalian yang sebagai siswa di dalam menjaga keseimbangan sistem?
catatan mendapat nilai rata-rata 50 ke atas. Juara kedua yaitu good team, yaitu yang mendapatkan nilai rata-rata 50 sampai 40. Yang super, yang green team yaitu juara 3 yang mendapatkan nilai rata-rata 40 ke bawah. Oke? Jadi di sini Miss akan menjumlahkan dulu nilai-nilai kalian dan akan menentukan siapa yang akan juara. Jadi sebelum Miss menentukan siapa yang juara, tolong tangannya dikondisikan. Oke, jadi di sini Miss sudah menentukan siapa yang mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Jadi di sini Miss akan memanggilkan nama-nama kelompok yang mendapatkan juara dan boleh maju ke depan dengan catatan tertib tanpa suara. Boleh? Oke. Jadi untuk juara 1 yaitu dari kelompok 5. Boleh maju ke depan? Tertib tanpa suara. Dari sini. Sekarang dari sini. Oke, untuk juara 2 yaitu dimenangkan oleh kelompok 1. Oke, boleh maju ke depan? Oke, suara yang ketiga yaitu dimenangkan oleh kelompok 2. Penyerahan hadiah. Perlu ku videokan yuk. Yupi. Oke, di sini kakak ada sedikit penghargaan atau reward di mana kalian sudah mampu menjawab pertanyaan yang ada di permainan atau game dan di permainan juga. Siapa tadi yang juara 1? Aku. Sini maju depan. Boleh langsung ke meja ya. Masih jadi. 5. Jadi perhatikan suaranya. Jadi di sini bukan hanya yang juara yang makasih, tetapi yang sudah mengikuti permainan atau game juga pasti ada penghargaan. Dua-dua apa? Akan ya dua-dua. Yang juara dapat lagi kasih. Satu lagi. Ayo. Yang juara nggak kasih lagi? Hah? Enggak sama. Nggak ada bedanya. Oke, jadi ya semuanya dapat kan? Oke, jadi di sini
hidup antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi satu sama lain. Oke? Jadi di sini kakak memberikan kesempatan, Miss memberikan kesempatan kepada anak-anak kalian. Jika ada yang bertanya mengenai materi kita hari ini, silakan. Silakan bertanya. Tidak ada yang bertanya? Sudah paham? Oke. Sebelum kita menutup materi kita hari ini, untuk ketua kelas mau memimpin doa, boleh maju ke depan. Suaranya tolong dikondisikan karena kita mau berdoa. Doa. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Miss mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anak kelas 5B di mana sudah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai terselesaikannya pembelajaran hari ini. Miss mengucapkan terima kasih. Dah. Oke anak-anak semua, jadi hari ini juga kita akan memberikan post test, di mana soal post test terdiri dari 5 soal. Seperti sebelumnya kan Ibu sudah memberikan soal pretest, dari sini Ibu juga akan memberikan soal post test, di mana untuk mengetahui kemampuan akhir kalian setelah pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, dari sini sama juga pengerjaan post testnya selama 30 menit. Tapi sebelum kita soal post test, kalian terlebih dahulu menulis nama dan kelas. Sampai sini paham? Paham. Silakan dengan tertib. Semua mendapatkan soal progresnya? Belum ya? Oke, silakan mengerjakan soal post testnya dengan tertib. Jangan lupa ditulis nama, kelasnya kelas berapa.
jawabannya adalah berapa. Jangan lupa nanti susah. Ini kan berapa ya? Namanya siapa ya? Itu. Nah.